Atom hidrogen itu merupakan atom paling sederhana ya. Isinya itu hanya satu proton dan satu elektron ya. Muatan elementer itu 1,6 kali 10⁻19 itu dimiliki oleh masing-masing elektron dan proton. Hanya beda tanda ya. Jadi kalau di proton itu dia positif, sedangkan di elektron dia negatif ya. Dan jarak antara proton dengan elektron itu misalkanlah R, dan karena adanya muatan positif negatif ini, maka energi potensial yang timbul akibat interaksi antara elektron dan proton itu dinyatakan dengan interaksi elektrostatis yang bisa dihitung dengan hukum Coulomb ya. Energi potensial Coulomb, V, merupakan fungsi dari jarak, itu sama dengan 1/4 di permitivitas vakum, muatannya proton ya, yaitu E, kemudian muatannya elektron, minus E ya, jadi E dikalikan minus E, jadinya ini ada minus E kuadrat ya, dibagi dengan R ya, jarak antara proton dengan elektron. Energi potensial itu memang hanya merupakan fungsi dari jarak pisah antara proton dengan elektron. Dan di osilator harmoni juga kita sudah membahas ya bahwa sistem dua partikel yang energi potensialnya itu hanya tergantung dari jarak pisah antara kedua partikel tersebut, itu bisa kita reduksi menjadi sistem satu partikel. Jadi nantinya ini kita reduksi menjadi sistem partikel, sistem satu partikel yang memiliki massa fiktif sebesar mu. Dan di sini berarti inti atom itu menjadi pusat koordinat ya, 0,0,0. Nah, dengan demikian kita tidak lagi direpotkan dengan urusan dua partikel, tapi sekarang kita hanya cukup berurusan dengan satu partikel dengan massa mu. Nah, energi yang kita hitung dari sistem sederhana seperti ini itu nanti akan sama dengan kalau kita mempelajari sistem dua partikel. Dan karena sistem sederhana seperti ini, fungsi gelombang atom hidrogen itu bisa kita selesaikan hanya dengan menggunakan pensil dan kertas. Sebenarnya selain hidrogen, ada beberapa sistem yang bisa dianalogikan seperti atom hidrogen. Jadi contohnya misalkan adalah helium ya. Helium itu kan sebenarnya intinya itu dua proton dan dua neutron ya. Kemudian dia memiliki dua elektron ya. Inti itu luar biasa padat ya, sehingga kita selalu bisa melihat inti itu sebagai satu kesatuan ya. Meskipun ini terdiri dua proton dan dua neutron, kita selalu bisa memandang ini sebagai satu titik ya. Jadi titik inti N, hanya saja karena ada dua proton, maka muatannya adalah plus dua muatan elementer. Nah, kemudian kalau misalkan helium ini kita tulis sebagai helium plus, artinya helium itu kehilangan satu elektron, maka elektronnya tinggal satu. Dan kita berhadapan kembali dengan sistem dua partikel sekarang, yaitu sistem inti dengan satu elektron yang bisa direduksi menjadi sistem satu partikel ya. Dan lagi-lagi ini menyerupai atom hidrogen. Nah, kemudian kita punya lagi misalkan lithium ya, lithium 2+. Lithium itu ada 3 proton, kemudian ada 3 neutron ya, kalau salah 3 proton, 3 neutron, kemudian ada 3 elektron. Nah, kalau misalkan dia kehilangan 2 elektron, berarti elektron tinggal 1. Sehingga dia kembali lagi menjadi bentuk seperti ini, hanya saja intinya itu muatannya plus 3e. Tapi ini adalah sistem dua partikel juga, yang bisa direduksi menjadi satu partikel. Kelompok yang seperti ini itu sering disebut dengan atom mirip hidrogen. Walaupun istilah mungkin lebih tepat adalah kation ya, kation mirip hidrogen. Penyelesaian yang kita peroleh untuk sistem atom hidrogen ini, itu nanti juga berlaku untuk kation-kation ini ya, yang mirip hidrogen. Hanya saja untuk tiap-tiap ini, muatan inti itu tidak lagi satu, tapi ini bisa kita sebut muatan intinya sebagai Ze ya, plus Ze ya. Dengan Z itu nilainya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Jadi kalau misalnya inti itu muatannya Ze, terus dikalikan dengan elektron, berarti di sini harusnya nanti persamaannya bisa kita tulis sebagai ini Z, kemudian minus, dan ini Vr. Dan inti itu bisa terdiri dari satu proton, berarti dia adalah hidrogen, atau 2 proton, berarti dia adalah helium 2+ ya, helium plus, atau 3 proton, berarti dia adalah lithium 2+, dan seterusnya. Atom hidrogen ataupun kation mirip hidrogen ini, karena kita semua reduksinya menjadi satu partikel ya, jadi kita hanya perlu mengurusi ini, mu, sehingga operator Hamiltonian berarti adalah minus h caret kuadrat dibagi dengan 2 mu ya. Kemudian, nah karena elektron ini berada dalam ruang 3 dimensi ya, berarti kita menggunakan operator Laplacian ya. Jadi untuk semua dimensi, dy kuadrat, kemudian dz ya. Nah, kemudian ditambah dengan V ya, operator energi potensial,
Nah, di sini energi potensialnya itu adalah minus Z E kuadrat dibagi dengan 4Pi epsilon 0 dikalikan dengan R, seperti ini. Kemudian fungsi gelombang, itu berarti fungsi gelombang yang merupakan fungsi dari posisi dari posisi dari elektron dalam atom hidrogen ya. Keadaan atom hidrogen dan atom mirip hidrogen ini itu kemudian ditentukan oleh posisi dari elektron ya. R, jarak pisah antara inti dengan elektron ini itu bisa berapa saja ya. Dari 0 bahkan di tengah inti ya sampai dengan tak terhingga ya. Nah, itu yang apa? Itu adalah asumsi awal kita. Jadi elektron itu bisa di mana saja. Gaya yang timbul ataupun energi potensial yang timbul, dan kalau misalnya inti itu kita pasang sebagai pusat koordinat, maka sistem ini disebut dengan sistem gaya terpusat. Artinya energi atau gaya yang dialami oleh partikel ini itu hanya tergantung dari jaraknya terhadap pusat koordinat. Jadi kalau kita lihat gayanya itu sifatnya simetris ya. Artinya kalau misalkan dia di sini jaraknya itulah R, kemudian dia ada di sebelah bawah sini, tapi juga jaraknya adalah R, makanya sama. Jadi kalau dia di sebelah sini, tapi jaraknya juga R, itu juga dia akan mengalami gaya yang sama. Sehingga gayanya itu memiliki sifat simetris bola ya. Nah, sistem dengan gaya yang simetris bola ini, itu sebenarnya lebih mudah kita selesaikan bersama Schrödinger ya, kalau kita mengadopsi sistem koordinat bola. Kita bisa dengan mudah mengubah koordinat kartesian menjadi koordinat bola, dan koordinat bola menjadi sistem koordinat kartesian itu kapan saja. Jadi kapan kita butuhkan kita bisa bolak-balik ya. Karena kita punya hubungannya antara koordinat kartesian dengan koordinat bola ya. Jadi target kita itu adalah kita ini ya, seperti biasa ya. Kalau kita memiliki sistem mikroskopik dalam perspektif mekanik kuantum, maka target kita itu adalah kita mencari ini ya, fungsi gelombangnya. Fungsi gelombang itu merupakan fungsi dari koordinat elektron ya dalam ruang 3 dimensi. Dan karena kita akan menggunakan sistem koordinat bola, maka kita akan menggunakan variabel dari koordinat bola ya, yaitu R, kemudian theta sama V ya. Jadi koordinat bola itu pada prinsipnya itu sebenarnya sama aja, hanya saja cara kita mendeskripsikan koordinat atau posisi dari suatu titik ya, itu ketimbang menggunakan sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z, itu kita menggunakan istilah R, jarak dari partikel titik atau titik ini dari pusat koordinat. Kemudian kita mendefinisikan sudut theta ya, sudut yang dibentuk antara Z dengan vektor posisi ini. Kemudian ini kalau kita proyeksikan vektor posisi ini, kita dapat seperti ini ya. Jadi vektor posisi ini kita proyeksikan ke bidang XY, kita dapat garis miring ini. Nah, sudut yang dibentuk antara sumbu X dengan proyeksi dari vektor R ini itu disebut dengan sudut V ya. Kalau koordinat kartesian itu elemen volumenya itu bentuknya kotak ya, yaitu dx, dy sama dz. Sedangkan kalau di koordinat bola, elemen volumenya itu bentuknya itu seperti potongan kulit bola. Karena memang volume dari koordinat bola ini bentuknya bola, bukan kotak. Elemen volumenya itu berupa potongan kecil ya dari kulit bola ya. Jadi R sin theta, kemudian d theta, kalau diurutkan itu berarti dr, d theta sama dv. Seperti ini. Ini adalah elemen volumenya. Interpretasi Bohr-nya itu tetap sama ya, yaitu kuadrat dari fungsi gelombang itu adalah peluang kita menemukan elektron ya dalam suatu titik yang dinyatakan dengan R, theta, dan V. Kalau kita mengintegralkan terhadap elemen volume ya, dia harus sama dengan 1 ya. Jadi kalau kita mengintegralkan terhadap semua elemen volume yang memungkinkan itu harus nilainya 1. R kuadrat sin theta dr d theta sama dv ya. Ini psi kuadrat. Psi kuadrat. Ini tadi psi-nya itu fungsi dari R, theta sama V ya. Nah, kemudian kita mengintegralkan ini. Kita integralkan terhadap dr. Dr itu bisa 0 sampai dengan tak terhingga ya. Jarak titik ini dari inti itu dari 0 sampai dengan tak terhingga. Nah, kemudian kita integralkan terhadap terhadap theta ya, theta. Kesepakatannya adalah theta itu dari 0 sampai pi. Yang V-nya itu dari 0 sampai dengan 2pi ya. Jadi yang V ini 0 sampai 2pi, yang theta itu cuma setengahnya. Nanti ke depannya kita cukup penulisan seperti ini ya. Nah, ini otomatis kita dianggap mengetahui ya, bahwa psi ini nanti elemen volume, psi, dan integral ini tergantung dari
sistem koordinat yang akan dipakai. Tapi intinya adalah kuadrat dari fungsi gelombang itu kalau misalnya elementer terhingga ya, itu harusnya sama dengan 1 ya.